Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya kedatangan HP Vivo V17 Pro. Dengan kasus HP ini hanya bergetar, tidak menampilkan gambar. Menurut kronologisnya HP ini sudah kena air guys. Oke. Jadi di sini karena HP ini sudah kena air, otomatis kita harus bongkar, kemudian periksa dulu kondisi air apakah masih ada di dalam atau ada jamur-jamur air. Kita harus bersihkan dulu guys ya. Oke guys, jadi dalam membongkar sesuatu perangkat elektronik atau HP, kita harus perhatikan baut ya. Jika itu ada baut panjang, baut pendek, kita harus hafal-hafal, karena itu saat pemasangan kita tidak bisa bolak-balik guys, asal pasang ya, karena ini bisa menembus LCD. Kalau tempat baut pendek kita pasang baut panjang, jadi kita harus teliti dalam membongkar. Kecuali kalau HP ini umumnya menggunakan rata baut ya, rata panjangnya. Sedangkan HP ini sendiri yang saya bongkar ini ada baut kecilnya di sini, itu sangat kecil guys ya, ini baut kecil semua, jadi kita harus hafal-hafal.
Oke, jadi setelah saya bongkar dan saya cek isi dalam HP ini, ternyata aman guys. Jadi HP ini aman, masih aman dari air. Di sini terbukti pada stiker tanda air masuk ya. Ini masih berwarna putih, belum berwarna merah. Jadi ini stiker jika kena setetes air sedikit pun itu berubah jadi warna merah. Oke, jadi ini bisa divonis hanya kerusakan LCD guys. Dan kita lihat ini LCD nya juga sudah retak guys ya. Jadi ini sudah fix LCD. Namun di sini kita ketahui untuk HP Vivo V17 Pro dia menggunakan LCD atau layar Super AMOLED guys. Otomatis biaya spare part mahal guys. Tapi di sini kita bisa ganti versi KW-nya, karena versi KW-nya pasti akan ada dijual dan lumayan murah. Oke, jadi di sini saya sudah ganti dengan layar yang versi KW. Saya sudah konfirmasi ke pemilik. Kebetulan juga pemiliknya tidak sanggup untuk membiayai ke versi original guys ya. Itu versi originalnya makan biaya kurang lebih 2 jutaan sama penggantian. Jadi ini LCD aslinya memang sebelumnya sudah kena air, terserang air guys ini, sehingga membuat blank, tidak bisa nyala lagi. Ditambah lagi ada sudah pecah ya, jadi memang sudah selayaknya untuk ganti layar. Dan di sini saya sudah ganti layarnya, berhasil menyala ya, HP berhasil menyala. Oke, kemudian saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang HP ini, termasuk HP lain yang menggunakan layar Super AMOLED. Bahwa jika kita ganti ke layar versi KW itu otomatis ada resikonya. Jadi jika mendengar perbaikan ganti layar murah, otomatis itu hanya layar KW guys ya. Saya akan jelaskan sedikit resikonya. Jika kita mengganti layar KW itu akan ada beberapa fitur yang tidak akan bisa berfungsi guys, karena fiturnya tersebut harus melalui layar aslinya, layar orinya yang Super AMOLED seperti ini. Jadi otomatis ketika kita ganti dengan layar KW itu fiturnya tidak akan berfungsi. Kemudian fitur-fitur apa saja, yaitu fiturnya di sini kita lihat guys ya, yang ada pada LCD originalnya. Jadi layar aslinya itu dia ada kaca yang tembus di sini guys, di layarnya ya. Pertama sidik jarinya guys, jadi sidik jarinya itu berada di layarnya ini ya. Jadi di layar KW itu, di LCD pengganti yang KW tidak bisa tembus seperti ini guys. Jadi otomatis sensor sidik jari itu yang ini ya tidak akan bisa tembus seperti ini. Kemudian fitur lainnya sensor-sensor di atas ya, sama halnya pada HP-HP lain, tapi ini melalui LCD-nya juga. Jadi di sini sensornya ada, termasuk sensor-sensor telepon guys ya, telepon. Belum lagi penggantian. Jadi jika kita menggunakan layar KW, saya tidak rekomendasikan jika kita belum pernah mengganti layar lantas kita mau coba-coba ganti sendiri, itu sangat berisiko guys. Yang namanya layar KW ya, sebaiknya bawa saja ke tempat servis yang berpengalaman.
Soalnya ini LCD rawan pecah, kemudian rawan fleksibelnya. Di sini ada karet merah penutup fleksibel, celah fleksibel ya, agar tidak masuk air. Ini jika kita pasang itu susah fleksibelnya sampai ke konektor, kecuali karet ini kita tidak pasang. Di sini saya agak kewalahan sedikit guys, karena untuk konektor LCD KW itu sangat rawan rusak guys ya. Jadi kita tidak boleh sering-sering cabut pasang. Solderan jalur fleksibel itu gampang lepas ya. Diupayakan cukup sekali pasang saja guys. Terus terang guys ya, ini rawan karena saya sedikit memaksa. Oke, kita akan coba cepat. Tapi saya mau pasang langsung ya. Saya mau langsung dikunci. Oke. Kita coba. Ya. Jadi kita akan lihat fitur-fitur yang tidak berfungsi guys ya. Ini hanya sekedar saya berbagi, jangan sampai teman-teman ketika sudah ganti layar mendengar harga yang murah, kemudian setelah penggantian ada fitur yang tidak berfungsi. Kemudian merasa HP-nya dirusakin atau bermasalah, padahal itu pengaruh dari layar semua guys ya. Oke, jadi saya akan coba tes menelpon guys, menelpon ya. Biasanya kalau kita menelpon itu ketika kita dekatkan HP kita ini ke telinga, itu layar secara otomatis akan mati. Walaupun juga kita tutup bagian sini seperti ini, itu otomatis layar akan mati. Jadi di sini ada sensor proximity namanya guys ya, sensor saat nelpon. Oke, kita tes. Nah, ini contohnya guys ya, dia tidak mati. Nah, itu semua pengaruh dari sensor proximity yang tertutup, tidak terbuka guys, seperti ini. Kemudian sidik jari, jika kita kunci di sini otomatis sudah menyalakan layar ya, jika kita pasang jari kita di sini. Atau kita juga bisa uji melalui pengaturan. Nah, ini guys ya, di sini hanya nampak bola tapi tidak berfungsi, Oke. Kemudian ada sensor satu lagi. Jadi jika ada masalah yang ditemukan ketika kita mainkan HP, apakah mulai dari kamera atau bagaimana, itu kita maklumi saja guys. Bisa saja itu pengaruh dari sensor ya. Oke. Jadi mungkin seperti ini video kali ini guys. Semoga ada manfaatnya. Hanya berbagi pengalaman saja ya, siapa tahu ada yang punya kasus seperti ini.
Jadi ini sisa saya pasang, kemudian saya berikan ke pemilik HP-nya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.